I-Modul Perencanaan Pembelajaran Kimia dengan materi Reaksi Reduksi Oksidasi, Universitas Negeri Manado, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia tahun 2022, dengan dosen pengampu yang pertama Dr. Andes Frice Wauruntu Master Pendidikan, dan yang kedua Dr. Randa Desire Atnas Ridanti Rumonder Master Sains, dan dengan anggota kelompok penyusun yang pertama Nadia Seyelilangi dan yang kedua Ayu Salvira Repi. Berikut dalam modul ini yang pertama terdapat kata pengantar dan juga terdapat daftar isi. Nah, dalam daftar isi ini berisi kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, glosarium, kegiatan pembelajaran, kegiatan praktikum, LKPD, dan daftar pustaka. Berikut kita masuk dalam pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini yang pertama terdapat identitas I-Modul. Nah, berikut terdapat kompetensi dasar. Di dalamnya mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi menggunakan konsep bilangan oksidasi unsur dan menganalisis beberapa reaksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi yang diperoleh dari data hasil percobaan dan atau melebihi percobaan atau melalui percobaan. Berikut deskripsi singkat. Nah, deskripsi singkat materi modul reaksi reduksi dan oksidasi ini memuat tentang perkembangan konsep reaksi oksidasi mulai dari konsep keterlibatan elektron, konsep transfer elektron, dan konsep perubahan Bilox. Banyak reaksi redoks tidak dapat dijelaskan hanya dengan menggunakan konsep keterlibatan elektron maupun transfer elektron karena memang dalam reaksi tersebut tidak secara jelas terlihat adanya pengikatan oksigen atau pelepasan oksigen maupun penerimaan elektron atau pelepasan elektron, sehingga perlu dijelaskan dengan menggunakan konsep perubahan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi menggambarkan kemampuan suatu atom untuk melepaskan atau menerima elektron dalam suatu reaksi. Dalam modul ini juga dijelaskan pengertian oksidator, reduktor, dan reaksi autoredoks atau disproporsionansi. Berikut terdapat petunjuk penggunaan modul. Nah, untuk petunjuk penggunaan modul ini bisa teman-teman baca. Berikut ada glosarium. Nah, dalam glosarium ini berisi yang pertama, reaksi redoks adalah reaksi yang terjadi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi yang di dalamnya terjadi perpindahan elektron secara berurutan dari satu spesies kimia ke spesies kimia lainnya. Bilangan oksidasi adalah angka yang menunjukkan jumlah elektron suatu atom yang dilepaskan atau diterima atom dalam senyawa di mana senyawa tersebut terbentuk melalui ikatan ionik. Nah, oksidator adalah zat yang membuat zat lain mengalami reaksi oksidasi atau zat yang mengalami reaksi reduksi. Reduktor adalah zat yang membuat zat lain mengalami reaksi reduksi oksidasi atau zat yang mengalami reaksi oksidasi. Ion adalah atom yang bermuatan listrik positif ataupun negatif. Kation adalah atom yang bermuatan listrik positif dan anion adalah atom yang bermuatan listrik negatif. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini pertama berisi tujuan. Nah, untuk tujuan ini kita ambil dari peta konsep dari materi redoks ini. Nah, untuk tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui reaksi redoks, penamaan dan penentuan bilangan oksidasi. Yang kedua, dapat menjelaskan konsep redoks ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen. Yang ketiga, untuk dapat menjelaskan konsep redoks ditinjau dari pelepasan dan penerimaan elektron. Dan yang keempat, untuk dapat menjelaskan konsep redoks ditinjau dari perubahan Bilox. Dan yang kelima, untuk mengetahui cara menyetarakan persamaan reaksi redoks. Nah, dan untuk peta konsep materi redoks dapat teman-teman lihat pada modul ini. Selanjutnya kita masuk pada uraian materi
di mana dalam uraian materi terdapat yang pertama konsep reaksi redoks, dan terdapat juga pengertian reaksi redoks. Dan untuk isi materinya dapat teman-teman lihat pada modul ini. Terdapat juga bilangan oksidasi, dan ini merupakan isi dari materinya. Ada juga cara menentukan bilangan oksidasi. Dapat teman-teman lihat untuk cara penentuannya. Terdapat juga tata nama IUPAC berdasarkan bilangan oksidasi. Terdapat juga contoh-contohnya, sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Dan yang kedua, perkembangan konsep reaksi, reduksi, dan oksidasi. Terdapat pengertiannya, dapat teman-teman lihat pada modul ini. Yang pertama, konsep oksidasi reduksi ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Dan ketiga, berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Untuk lebih jelasnya dapat teman-teman lihat pada modul ini. Dan yang ketiga, terdapat penyetaraan reaksi redoks. Terdapat dua penyetaraan. Yang pertama, cara setengah reaksi atau ion elektron. Dan terdapat tahapan-tahapannya. Dan yang kedua, terdapat metode bilangan oksidasi beserta dengan tahapan-tahapannya. Baik, selanjutnya kita masuk pada kegiatan praktikum. Di mana pada kegiatan praktikum terdapat penuntun praktikum reaksi redoks. Dan terdapat tujuan praktikum. Pada tujuan yang pertama, yaitu untuk menentukan reaksi oksidasi reduksi. Dan tujuan yang kedua, untuk mengetahui proses terjadinya reaksi redoks. Dan pada penuntun praktikum, terdapat landasan teori. Dapat kita lihat pada modul ini untuk lebih jelasnya. Dan terdapat percobaan pertama dan percobaan kedua. Pada percobaan pertama, yaitu untuk mengetahui perubahan apa yang akan terjadi pada larutan betadin jika diberi vitamin C. Terdapat juga alat dan bahannya, yaitu air 300 ml, gelas kaca, batang pengaduk,
20 tetes betadin, dan vitamin C. Dan terdapat juga cara kerjanya atau prosedur kerja. Selanjutnya, pada percobaan yang kedua, untuk bahannya, yang pertama cuka atau asam asetat, yang kedua pemutih atau natrium hipoklorit. Untuk alatnya yaitu gelas dan paku yang tidak berkarat, serta terdapat juga prosedur kerjanya. Dan untuk hasil pengamatan pada percobaan pertama dan kedua, serta pembahasan pada percobaan pertama dan kedua dan kesimpulan, dapat kita lihat atau kita tonton pada video praktikum berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Ayu Salvira Repi. Dan saya Nadia Seidulangi. Pada kali ini kami akan melakukan praktikum reaksi redoks, dan dalam praktikum ini terdapat 2 percobaan, dan percobaan yang pertama akan dilakukan oleh saya sendiri, dan untuk percobaan yang kedua akan dilakukan oleh teman saya Nadia. Dan selanjutnya kita masuk pada Percobaan yang pertama. Nah, percobaan yang pertama ini bertujuan untuk mengetahui perubahan apa yang akan terjadi jika larutan betadin kita tambahkan dengan vitamin C. Nah, pada percobaan ini alat dan bahan yang akan kita gunakan. Di sini yang pertama ada gelas kaca yang sudah diberi air sebanyak 150 ml. Nah, yang kedua ada pengaduk, dan yang ketiga ada vitamin C. Yang keempat ada betadin. Nah, sekarang kita langsung saja masuk pada percobaannya. Pertama, kita ambil dulu gelas kaca yang sudah diisi dengan air tadi. Kemudian kita tuangkan, saya ralat, kita teteskan betadin sebanyak 15 tetes. Sudah, kemudian kita aduk sampai tercampur secara merata. Nah, sudah tercampur dan sudah menjadi larutan betadin. Nah, kemudian kita masukkan vitamin C-nya. Kemudian kita aduk dan kita lihat perubahan apa yang akan terjadi. Nah, inilah perubahan yang terjadi. Nah, ini dapat terjadi karena vitamin C atau asam askorbat ini berfungsi sebagai reduktor atau zat yang mengalami oksidasi. Nah, jadi selama larutan itu mengandung asam askorbat, betadin yang ada di dalam pasti akan habis. Oke, selanjutnya kita masuk pada percobaan yang kedua, yaitu untuk mengetahui proses terjadinya reaksi redoks pada paku dalam larutan cuka dan pemutih. Untuk alat dan bahannya, pertama-tama di sini tersedia cuka atau asam asetat, ada pemutih atau natrium hipoklorit, ada paku yang tidak berkarat, dan gelas kaca. Selanjutnya kita masuk pada percobaannya. Pertama-tama kita masukkan cuka atau asam asetat ke dalam gelas. Selanjutnya, kita masukkan pemutih atau natrium hipoklorit pada gelas dengan perbandingan 1:1. Kemudian
Selanjutnya kita masukkan paku yang tidak berkarat ke dalam larutan asam cuka dan pemutih. Pastikan untuk paku tenggelam dalam larutan. Tunggu beberapa menit, lalu kita amati reaksi yang terjadi. Dapat kita lihat bahwa perkaratan pada paku ini berlangsung lebih cepat daripada dibiarkan teroksidasi di ruangan terbuka. Hal ini dikarenakan oleh ion hidrogen positif yang ada dalam cuka ini mengkatalis penggunaan natrium hipoklorit atau pemutih yang berfungsi sebagai oksidator. Dan asam asetat pada asam cuka ini membantu atau mengkatalis dan membuatnya rentan terhadap karat. Nah, selanjutnya di sini terdapat LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk reaksi reduksi oksidasi. Nah, di sini terdapat kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi menggunakan konsep bilangan oksidasi unsur. Dan juga terdapat indikator, yaitu yang pertama menentukan bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa. Yang kedua, menganalisis suatu reaksi tergolong reaksi redoks atau bukan dengan konsep bilangan oksidasi. Dan yang ketiga, menentukan zat pereduksi atau reduktor, zat pengoksidasi atau oksidator, hasil oksidasi dan hasil reduksi dari suatu reaksi redoks. Nah, sini terdapat materi 1, yaitu perkembangan konsep reduksi oksidasi. Nah, di dalamnya ada reaksi redoks sebagai reaksi pengikatan dan pelepasan oksigen. Bisa teman-teman lihat pada modul. Nah, juga terdapat reaksi redoks sebagai reaksi pelepasan dan pengikatan atau penerimaan elektron. Nah, bisa teman-teman juga lihat pada modul untuk lebih jelasnya. Selanjutnya, reaksi redoks sebagai reaksi pengikatan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, di sini terdapat contohnya. Bisa teman-teman lihat pada modul. Dan juga di sini terdapat beberapa latihan soal yang bisa teman-teman jawab. Nah, sekarang kita masuk pada materi 2, yaitu konsep biloks. Nah, untuk materinya juga bisa teman-teman lihat pada modul. Di sini ada juga aturan menentukan bilangan oksidasi. Ini merupakan latihan soal dari materi 2. Nah, berikut materi yang ketiga, penggolongan reaksi berdasarkan perubahan biloks. Di sini terdapat contohnya yang bisa teman-teman perhatikan pada modul. Seperti biasa juga, sama seperti materi 1 dan 2, materi 3 juga terdapat beberapa latihan soal yang bisa teman-teman jawab. Nah, dan untuk materi yang keempat ini ada tata nama IUPAC berdasarkan biloks.
Nah, di sini juga terdapat tabel untuk contoh-contohnya dan juga terdapat latihan soalnya yang bisa juga teman-teman jawab. Nah, dan materi yang terakhir atau materi yang kelima ada aplikasi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk latihan soalnya bisa teman-teman jawab. Nah, dan yang terakhir di sini ada daftar pustaka. Sekian video dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan semoga video materi dari reaksi redoks bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.